Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ducati dan Marc Marquez, dominasi yang terancam dalam dinamika MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai dinamika yang memperlihatkan betapa kompetitifnya lintasan balap kelas utama ini. Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati, sebuah langkah besar yang bukan hanya mengubah peta kekuatan tim, tetapi juga membawa tekanan baru bagi pabrikan asal Italia tersebut. Ambisi Marquez yang ingin meraih gelar juara dunia ke-7 untuk menyamai rekor legendaris Valentino Rossi menjadi motivasi pribadi, sekaligus beban ekspektasi besar bagi Ducati. Masuknya Marquez ke Ducati tak sekadar memperkuat barisan pembalap. Ia membawa reputasi, determinasi, dan pengalaman yang membuatnya langsung menjadi tumpuan utama tim. Bahkan, sejumlah media menyoroti bahwa tanpa kehadiran Marquez, Ducati mungkin sudah kehilangan dominasinya. Dalam beberapa laporan, muncul narasi bahwa, tanpa Marc Marquez, Ducati sudah tumbang, menandakan betapa vital peran pembalap asal Spanyol itu dalam menjaga performa dan konsistensi tim. Hal ini juga membuka pertanyaan besar mengenai seberapa unggul motor Ducati sebenarnya, atau apakah keunggulan yang mereka tunjukkan selama ini lebih ditopang oleh kemampuan Marquez daripada keandalan teknologi semata. Sementara itu, rivalitas di grid semakin menguat dengan kebangkitan Aprilia. Tim ini tak lagi sekadar pelengkap, melainkan mulai menunjukkan taji sebagai pesaing serius. Kehadiran Marco Bezzecchi sebagai pembalap pabrikan menjadi simbol tekad Aprilia untuk naik level. Bezzecchi, yang dikenal sebagai salah satu murid Valentino Rossi, menyebut dirinya bangga bisa bergabung dengan tim besar seperti Aprilia. Langkah ini tak hanya memperkuat susunan pembalap mereka, tetapi juga memberikan sinyal bahwa Aprilia siap bersaing secara teknis dan strategi. Di sisi Ducati, tantangan juga datang dari dalam. Meskipun mereka tetap menggunakan spesifikasi mesin GP24, terdapat perbedaan setelan dan pembaruan kecil pada motor Marquez dan Francesco Bagnaia. Hal ini menunjukkan adanya eksperimen dan penyesuaian di balik layar, yang bisa menjadi indikasi bahwa Ducati masih mencari formula teknis terbaik. Namun, fakta bahwa performa tim terlihat jauh lebih kuat saat Marquez tampil dominan dibanding ketika ia absen atau mengalami masalah, menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas teknis Ducati secara keseluruhan. Dominasi Marquez di klasemen pembalap juga memperkuat narasi ketergantungan Ducati pada dirinya. Laporan terkini menyebut bahwa Marquez memimpin klasemen dengan jarak signifikan, sementara Bagnaia, juara dunia sebelumnya, masih tertinggal cukup jauh. Ini menegaskan bahwa keberhasilan Ducati musim ini sangat ditentukan oleh penampilan individu Marquez, bukan semata kekuatan tim atau kualitas motor. Kondisi ini justru membuka peluang besar bagi tim-tim pesaing seperti Aprilia. Dengan peningkatan performa teknis dan organisasi, serta hadirnya Bezzecchi, Aprilia mulai menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Meskipun belum mampu menyalip Ducati secara konsisten, keberadaan mereka di posisi atas sudah cukup untuk meningkatkan tensi kompetisi. Ini menjadi alarm bagi Ducati agar tidak terlena dalam dominasi semu yang terlalu mengandalkan satu pembalap. Namun demikian, dari sudut pandang strategis dan bisnis, kehadiran Marquez membawa banyak keuntungan bagi Ducati. Laporan menyebut bahwa masuknya Marquez membantu menarik sponsor baru dan meningkatkan visibilitas merek Ducati secara global. Dalam konteks industri motorsport modern, aspek ini tidak kalah penting dibanding pencapaian teknis di lintasan balap. Artinya, Marquez tak hanya memberikan kemenangan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi tim. Meski begitu, skenario ketergantungan ini menyimpan risiko besar. Jika Marquez mengalami cedera atau performanya menurun, Ducati berpotensi kehilangan pijakan dominannya. Dalam situasi seperti ini, rival seperti Aprilia bisa memanfaatkan celah tersebut untuk mendekati, atau bahkan menyalip, posisi mereka. Oleh karena itu, penting bagi Ducati untuk terus meningkatkan performa motor dan memberikan dukungan maksimal bagi seluruh pembalap, tidak hanya fokus pada satu individu. Kompetisi MotoGP 2025 memperlihatkan bahwa tidak ada lagi ruang untuk kesalahan atau terlalu bergantung pada satu kekuatan. Pesaing semakin dekat, dan setiap tim kini berinvestasi besar dalam teknologi, strategi,
dan pengembangan pembalap. Ducati, meskipun masih berada di puncak, tidak boleh merasa nyaman. Mereka harus terus berinovasi dan menjaga konsistensi agar tidak disalip oleh tim seperti Aprilia yang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Musim ini menjadi panggung yang sangat menentukan bagi Marc Marquez dan Ducati. Namun jika lengah, jalan menuju kejayaan bisa tergelincir, apalagi dengan tekanan dan persaingan yang semakin ketat. Bagi Aprilia dan tim lain, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa dominasi satu tim tidak akan bertahan selamanya. Dalam dunia MotoGP, perubahan bisa datang kapan saja, dan musim 2025 mungkin menjadi titik baliknya. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim yang penuh dinamika dan perubahan besar, khususnya dalam perjalanan karir Marc Marquez serta dampaknya terhadap dua tim besar, Honda dan Ducati Lenovo. Setelah bertahun-tahun setia bersama Honda, Marquez mengambil keputusan mengejutkan dengan meninggalkan tim pabrikan asal Jepang tersebut untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, dan kemudian dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Keputusan berani ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Marquez berhasil mengangkat kembali performanya dan meraih gelar juara dunia ketujuhnya, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa pembalap asal Spanyol itu masih menjadi sosok penting dan sangat berpengaruh di dunia balap motor. Kepergian Marquez dari Honda tentu meninggalkan dampak besar bagi tim asal Jepang tersebut. Selama ini, Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat dominan dan menjadi andalan Honda dalam meraih berbagai gelar juara dunia. Tanpa kehadirannya, Honda kembali teringat pada masa-masa sulit dan bahkan terburuk yang pernah mereka alami ketika Marquez absen akibat cedera. Manajer tim Honda, Alberto Puig, secara belak-belakan mengakui bahwa kehilangan Marquez adalah pukulan berat bagi timnya. Puig menuturkan bahwa selama ini, kesuksesan Honda sangat bergantung pada kehebatan dan konsistensi Marquez. Ketika pembalap andalan itu tidak berada di lintasan, performa Honda kerap menurun drastis dan mereka kesulitan bersaing di level tertinggi. Sementara itu, bagi tim Ducati Lenovo, kehadiran Marquez justru membawa angin segar dan menjadi kunci keberhasilan mereka di musim ini. Puig sendiri mengakui bahwa Ducati sangat beruntung bisa memiliki Marquez, yang membawa pengalaman dan kecepatan luar biasa. Dengan kehadiran Marquez, Ducati berhasil memperkuat posisi mereka sebagai tim yang dominan di MotoGP 2025. Namun, absennya Marquez akibat cedera bahu yang dialami setelah Grand Prix Indonesia menjadi ujian besar bagi Ducati. Cedera tersebut memaksanya absen di dua seri berikutnya, yaitu di Australia dan Malaysia. Ketika Marquez tidak bisa tampil, Ducati seolah kehilangan arah. Absennya Marquez membuka kesempatan bagi pembalap Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya. Bagnaia mengalami penurunan performa yang cukup signifikan setelah kemenangan gemilangnya di IP Jepang. Ia mengaku kesulitan menjelaskan penurunan tersebut, yang sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya peran Marquez di dalam tim. Tanpa sosok Marquez, Ducati Lenovo tidak mampu mempertahankan konsistensi performa yang selama ini menjadi kunci dominasi mereka. Situasi ini jelas menjadi bahan evaluasi bagi manajemen tim, karena keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada motor yang kompetitif, tapi juga pada mental dan strategi yang dibangun di sekitar pembalap utamanya. Dampak absennya Marquez tidak hanya dirasakan oleh Ducati, tapi juga membuka kembali ingatan buruk bagi Honda. Puig mengingatkan bahwa pada 2023, ketika Marquez mengalami cedera panjang, Honda benar-benar kesulitan. Mereka harus menghadapi musim yang sangat berat tanpa pembalap andalan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan betapa krusialnya keberadaan Marquez bagi tim Honda. Ia bukan hanya sekadar pembalap cepat, tapi juga sosok pemimpin yang mampu membawa tim menuju prestasi puncak. Tanpa Marquez, Honda terpaksa harus merombak strategi dan mencari pembalap yang bisa mengisi kekosongan tersebut, yang tentu tidak mudah. Kondisi ini pun membuka diskusi menarik tentang seberapa besar ketergantungan sebuah tim terhadap sosok pembalap bintang. Dalam kasus Ducati Lenovo, kehadiran Marquez bukan hanya sebagai pengendara motor tercepat, tapi juga figur yang bisa memotivasi dan memberikan aura positif bagi seluruh tim.
Kepergian Marquez ke Ducati tidak hanya sekadar perpindahan pembalap dari satu tim ke tim lain, melainkan juga mempengaruhi dinamika kompetisi MotoGP secara keseluruhan. Keberhasilan Marquez bersama Ducati sekaligus menjadi peringatan bagi Honda agar tidak terlalu bergantung pada satu pembalap saja, karena risiko cedera atau keputusan pembalap bisa mempengaruhi nasib tim secara signifikan. Bagi Ducati Lenovo, situasi ini juga menandai pentingnya membangun skuad yang lebih solid dan tidak hanya fokus pada satu pembalap. Kehilangan arah saat Marquez absen menjadi bukti bahwa mereka harus mencari cara untuk mengembangkan pembalap lain agar mampu tampil konsisten dan bersaing di level tertinggi. Francesco Bagnaia, sebagai salah satu pembalap andalan Ducati, harus mampu belajar dari pengalaman ini dan meningkatkan performanya, agar bisa menjadi pilar utama tim di masa depan, terutama saat Marquez tidak bisa tampil. Ducati harus mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan yang muncul akibat absennya Marquez tanpa kehilangan daya saing mereka. Sementara itu, Honda harus melakukan refleksi mendalam. Mereka perlu mencari cara untuk membangun tim yang tidak hanya mengandalkan satu sosok pembalap saja. Meskipun Marquez adalah pembalap hebat, ketergantungan yang terlalu besar pada satu pembalap berisiko membuat tim rentan terhadap masalah ketika pembalap tersebut absen. Secara keseluruhan, musim 2025 MotoGP memperlihatkan betapa besar pengaruh Marc Marquez dalam dunia balap motor kelas dunia. Keputusannya meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati tidak hanya membawa perubahan besar dalam karirnya, tapi juga mengguncang peta kekuatan tim di MotoGP. Ducati Lenovo merasakan keberuntungan dan keuntungan besar berkat kehadiran Marquez, namun mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa tanpa Marquez, performa mereka bisa menurun dan kehilangan arah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam olahraga seperti MotoGP, selain teknologi dan motor canggih, peran pembalap yang tepat dan konsisten sangat menentukan. Keberhasilan sebuah tim bukan hanya soal mesin yang cepat, tapi juga soal manusia di balik kemudi yang mampu mengeluarkan potensi terbaik dari motor dan diri mereka sendiri. Absennya Marquez dan dampaknya terhadap dua tim besar ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak di MotoGP, bahwa setiap perubahan besar dalam komposisi pembalap bisa membawa gelombang perubahan yang sangat signifikan dalam kompetisi. Ducati perlu membangun skuad yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan, sementara Honda harus mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan dan menyiapkan pembalap-pembalap muda yang bisa menjadi penerus kejayaan di masa depan. Marc Marquez tetap menjadi sosok penting dan legenda MotoGP, namun kisahnya juga membuka babak baru dalam persaingan antar tim yang semakin ketat dan penuh tantangan. Bos Aprilia benar-benar punya alasan untuk berbangga setelah hasil luar biasa yang ditorehkan skuadnya di sprint race MotoGP Australia 2025. Dengan absennya Marc Marquez akibat cedera yang dialaminya, peluang bagi tim lain terbuka lebar, dan Aprilia tidak menyia-nyiakan peluang itu. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang, disusul Raul Fernandez dari tim satelit Aprilia, lalu Pedro Acosta dari KTM di posisi ketiga. Kisah kemenangan Bezzecchi di sprint race Australia ini penuh warna dan melengkapi musim yang sudah sangat kompetitif bagi dirinya dan tim Aprilia. Dalam kondisi persaingan sengit dan tekanan tinggi, Bezzecchi mampu mempertahankan mental dan kecepatan untuk memuncaki podium. Keberhasilan ini juga semakin menegaskan bahwa Aprilia bukan hanya tim pendatang di level atas, melainkan calon kekuatan serius dalam kejuaraan. Kompetisi tidaklah mudah. Raul Fernandez, rekan satu merek tetapi dari tim satelit Trackhouse Aprilia, memimpin sebagian besar lomba. Fernandez menunjukkan kecepatan dan konsistensi luar biasa sejak awal, dan membuat tim utama harus bekerja keras agar bisa mengunggulinya. Namun Bezzecchi, dengan pengalaman dan naluri balapnya, berhasil mengambil alih di momen krusial, tepatnya 3 lap sebelum balapan usai, untuk memimpin dan menjaga keunggulannya hingga garis finish. Reuters mencatat bahwa Fernandez memulai dari posisi keempat, namun memimpin sebagian besar sprint race sebelum akhirnya harus puas di posisi kedua. Di belakang mereka, Pedro Acosta dari KTM menempati posisi ketiga, setelah melewati Jack Miller, pembalap tuan rumah yang sempat menjadi favorit publik. Podium yang diraih Acosta ini menjadi tambahan prestasi yang layak untuk tim KTM, sekaligus menunjukkan bahwa persaingan lintas merek di MotoGP 2025 semakin rapat. Sementara itu,
Absennya Marc Marquez adalah konteks penting di balik pembalap yang bisa memanfaatkan kekosongan itu. Marquez mengalami cedera di bahu kanan setelah kecelakaan saat Grand Prix Indonesia, yang mengakibatkan frakture, patah tulang, dan kerusakan ligamen. Akibatnya, ia dipastikan melewatkan seri Australia dan Malaysia. Tanpa kehadiran Marquez, tekanan kompetitif berkurang satu orang besar, namun itu juga berarti harapan tim lain, khususnya Aprilia, menjadi semakin besar. Bos Aprilia pastinya menyaksikan hari ini dengan bangga. Tim pabrikan tampil mendominasi dan berhasil meraih 1-2 dengan pembalap mereka sendiri dan pembalap satelit. Keberadaan dua Aprilia di depan menunjukkan bahwa pengembangan motor RSGP mereka makin matang, dan bahwa strategi tim dalam memilih dan mendukung pembalap tidak salah. Kemenangan Bezzecchi sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pembalap yang konsisten musim ini. Sementara podium Fernandes membuktikan bahwa tim satelit juga mampu menunjukkan taringnya. Penting juga dicatat bahwa Bezzecchi datang ke seri Australia setelah dominasi sesi latihan. Ia mencatat waktu terbaik pada sesi latihan, memecahkan rekor lap Phillip Island dengan waktu 1 menit 26,492 detik. Rekor itu sekaligus menjadi sinyal bahwa performa Aprilia sangat kompetitif, bukan hanya di lomba, tetapi juga dalam persiapan sebelumnya. Meski demikian, kemenangan ini tidak datang tanpa tekanan. Bezzecchi harus menanggung hukuman double long lap penalti akibat insiden dengan Marquez di Indonesia. Hukuman tersebut menjadi ganjalan karena setiap detik kehilangan waktu bisa sangat krusial. Namun dalam sprint race yang relatif pendek, ia masih mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tekanan dari pembalap seperti Fernandes dengan matang. Sikap tim Aprilia di belakang layar tentu juga patut diacungi jempol. Mereka harus menjaga agar motor tetap dalam kondisi optimal, mengelola tekanan tim, dan memastikan semua strategi balap, ban, bahan bakar, dan taktik berjalan dengan baik. Bahwa hasil akhirnya adalah kemenangan dengan podium ganda adalah bukti bahwa tim memiliki kualitas manajemen, kesiapan teknis, dan kekompakan internal yang solid. Dari sisi pengamat dan penggemar, kemenangan ganda Aprilia di Australia membuktikan bahwa persaingan di MotoGP 2025 semakin menarik. Tidak lagi dominasi satu tim atau satu pembalap secara absolut. Dengan Marquez sementara absen, pembalap seperti Bezzecchi, Fernandes, Acosta, dan mungkin lainnya punya peluang lebih besar untuk bersinar. Hasil ini akan memicu dinamika baru dalam klasemen, moral tim, dan strategi dalam seri-seri mendatang. Untuk Bezzecchi secara pribadi, kemenangan ini menjadi tambahan poin penting, tidak hanya di klasemen sprint tetapi juga di kepercayaan. Setelah menyelesaikan lomba dengan mental baja dan performa maksimal, ia semakin menguatkan posisi sebagai salah satu kandidat untuk podium atau bahkan kemenangan race utama nanti. Untuk Fernandes, podium kedua memberi suntikan percaya diri besar, bahwa ia dapat bersaing ketat dengan pembalap pabrikan di lintasan. Bos Aprilia bisa memandang hasil ini sebagai pencapaian sekaligus tantangan. Pencapaian karena tim berhasil mendominasi di salah satu seri penting, tantangan karena ekspektasi semakin tinggi. Kedepannya, Aprilia harus menjaga konsistensi ini, memastikan tidak ada kemunduran, dan tetap berinovasi agar bisa mempertahankan posisi sebagai tim penantang kuat. Kesimpulannya, sprint race MotoGP Australia 2025 adalah momen gemilang bagi Aprilia dan pembalap mereka. Kemenangan Bezzecchi, podium Fernandes, dan absennya Marquez sebagai pembalap dominan menciptakan suasana kompetitif baru. Bos Aprilia pasti memandangnya sebagai bukti bahwa tim kini berada di jalur yang sangat tepat, posisi kuat dalam persaingan, kepercayaan pembalap tinggi, dan kesiapan teknis unggul. Kini tantangan berikutnya adalah mempertahankannya dalam race utama dan seri-seri mendatang agar keberhasilan hari ini bukan sekadar loncatan sesaat, melainkan titik balik menuju kejayaan yang lebih besar di MotoGP 2025.